Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini bisa kembali bersama berkumpul di masjid ini, Masjid As-Salam Wika, dalam rangka sama-sama mengkaji ilmu agama Allah setelah kita lewatkan bulan-bulan Ramadan. Maka saya berdoa untuk diri saya pribadi dan bagi jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Semoga Allah mengganjar setiap rakaat yang kita dirikan. Semoga Allah memberikan pahala dari setiap ayat yang kita lantunkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dengan setiap sedekah yang kita berikan selama bulan Ramadan. Kalau saya tidak salah ingat, kita terakhir bicara soal 150 cara membahagiakan ibu. Terakhir kali kalau nggak salah di halaman 16 ya. Poin ke-9. Betul atau salah? Sekarang poin ke-11. Baik. Poin ke-11. Di antara cara membahagiakan ibu kita adalah mencium keningnya, tangannya ketika berjumpa dengannya. Di sini disebutkan oleh penulisnya, ini akan memberikan kebahagiaan yang besar. Dan ini merupakan bentuk dari haknya yang sederhana, namun merupakan penghargaan yang indah bagi dirinya. Saya selalu bercerita tentang Dr. Maisarah Tahir. Dia berkata, aku biasa mencium kening ibuku, tangan dan juga kakinya. Maka anak-anakku pun senantiasa mengecup keningku, kakiku dan tanganku. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara hak ibu kita sederhana tapi sebenarnya sangat bermakna, yaitu mencium dirinya. Apakah di pipinya, ataukah di keningnya, ataukah di tangannya, tergantung dengan kebiasaan kita. Kalau orang Indonesia, saya yakin mencium pipi itu biasa. Malah justru yang tidak biasa kalau ada anak tidak bisa cium pipi mamanya. Kalau di adat kita, mencium tangan itu biasa. Mencium pipi pun demikian seharusnya. Maka justru yang aneh adalah kalau seandainya ada anak tidak bisa mencium pipi mama kandungnya. Mungkin karena tidak kebiasaan atau memang orang tuanya sedari kecil tak membiasakannya. Padahal kita misalnya ada anak dan ibu melihat orang lain bisa demikian, sebenarnya di dalam batin itu ada rasa iri sebenarnya. Maka ini juga peringatan bagi kita, baik para ibu maupun para bapak, biasakan untuk mencium anak Anda dari kecil. Biasakan melakukannya sedari kecil, agar dia terbiasa supaya nanti besar pun melakukannya. Ya. Yang banyak terjadi adalah anak laki-laki setelah dewasa tak biasa mencium pipi bapaknya. Itu biasa. Dan itu salah. Harusnya mudah. Kalau ternyata tidak mudah, berarti mungkin waktu dia kecil ada hubungan yang kurang baik dengan orang tuanya. Apakah orang tuanya ketika anaknya kecil terlalu keras memukul sehingga anaknya jadi dendam? Atau memang bapak membiasakan di rumah itu seperti komandan dengan pasukan? Ya. Jadi kalau datang, sudah belajar? Sudah, bagus. Sudah, itu aja. Sudah makan? Sudah, oke, sudah. Jadi terbiasa terlalu formal di dalam rumah. Dan ini harusnya tidak. Biarpun Anda komandan, kalau dalam rumah Anda jadi bapak, lepaskan itu jabatan, lepaskan itu pangkat. Pangkat Anda di luar rumah, di kantor. Adapun di rumah Anda sebagai bapak, maka biasakan mencium anak-anak meskipun yang laki-laki. Ada seorang sahabat Nabi SAW, dia berkatakan, ya Rasulullah, saya punya 10 anak, tak seorang pun saya biasa mencium diri mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan,
Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak biasa menyayangi, nanti tidak bisa disayangi. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita punya anak, sekali lagi, meskipun dia anak laki-laki, meskipun nanti dia mulai terlihat sudah mulai dewasa ini, suaranya sudah mulai besar, sudah mulai ngebas suaranya, maka biasakan tetap. Ya, kalau perlu itulah waktu-waktu di mana Anda harus membiasakannya. Biasakan dia untuk mencium tangan, biasakan dia untuk mencium pipi, khususnya manakala Anda atau dia bepergian. Ya. Misalnya antum masukkan anak antum di pesantren, waktu melepas dia di bandara kah, atau waktu melepas dia di hadapan gerbang pesantrennya kah? Ya, jangan cuma sekedar cium tangan, sudah ya, baik-baik ya, awas nakal, pulang. Ya, tapi baik-baik anaknya, pegang kepalanya dilus-lus, kalau perlu dipeluk, kalau perlu dicium. Pak, aku malu pak, jangan malu, justru itu dakwah buat teman-temanmu. Cium anaknya. Ya, demikian. Yang ke-12 adalah mengajari anak-anak Anda tentang tingginya kedudukan ibu Anda, yakni nenek mereka, dan ajarkanlah itu dengan perkataan maupun perbuatan. Jangan cuma perkataan tok. Ya. Mari kita baca. Hal ini dengan menjadikan diri Anda sebagai panutan yang baik bagi mereka dalam bergaul bersama ibu Anda, sama neneknya. Biarkan anak-anak Anda menyaksikan bagaimana Anda melayani ibu Anda, bagaimana Anda menghargainya, dan bagaimana Anda menghormatinya. Yang demikian itu pasti akan membuat mereka menerapkan hal yang sama, baik terhadap diri Anda sendiri maupun terhadap ibu Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Surat Al-Isra ayat 23. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara cara membahagiakan ibu adalah kita berlaku baik kepada mereka supaya ditiru anak-anak. Nanti ini ada efeknya kepada kita sendiri. Kita berlaku baik kepada mama, anak-anak melihat dan mencontoh. Kita berlaku buruk kepada orang tua, anak-anak melihat, maka anak mencontoh. Maka kalau kita ngomong sama orang tua kita depan anak-anak kita, apa sih mama ini? Apa mama ini? Nanti dia akan niru dengan kata-kata yang mirip juga. Suatu saat dia akan bilang, apa sih bapak ini? Kamu siapa yang ngajarin begitu? Loh, kok siapa yang ngajarin? Orang aku lihat bapak sendiri gitu kan mama. Ya. Kalau dia nanti akan niru diri kita dalam saat berbuat keburukan kepada orang tua, maka jangan salahkan dia. Kita yang memang mengajarkannya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini diingat-ingat. Anak belajar bukan dari kata-kata bapak ibunya. Ada, tapi proporsinya tidak lebih banyak daripada belajar dari kelakuan orang tuanya. Mereka lebih banyak meniru dari apa yang dilihat dibanding yang didengar. Nah, sholat ya, tapi bapaknya pegang remote TV. Jangan harap anak anda mau sholat, dia lihat bapaknya. Bapak kalau maghrib masih nonton TV, masih pegang remote. Susah kali tuh lepas remote dari tangan. Bapaknya ngomong, sholat. Sholat. Tapi begini. Maka anak itu akan niru sholatnya atau gini-gini ya. Gini-gininya. Dia akan duduk ikut nonton bapaknya. Kamu kok gak sholat sih? Loh, bapak habis di sini juga. Nyuruh tapi gak pergi. Ya. Begitu juga kalau kita bilang, nah, baik-baik sama nenek ya. Jangan nakal, kamu kalau dikasih tahu nenek coba dengar. Suatu hari lihat antum, dikasih tahu neneknya. Nah, coba kamu begini-begini. Apa sih, Mak? Terus ikut campur. Kira-kira anak niru yang mana? Nurut kepada neneknya atau seperti bapaknya? Seperti bapaknya. Karena bapaknya contohkan yang berkebalikan dengan yang seharusnya. Maka jamaah ini perlu diperhatikan. Pas kita lagi misalnya ada masalah dengan orang tua, kayaknya gak mungkin enggak. Apalagi kalau sudah rumah tangga.
Masalah misalnya anak sekolah di mana, antara nenek dengan kita, ya, soal sekolahnya anak kita itu kadang-kadang bisa kelahi. Anak terlambat misalnya, waduh terlambat mau pergi sekolah, kita tinggal sama neneknya, biasanya kelahi juga. Nanti masalah misalnya anak nonton TV atau tidak nonton TV. Ini pengaduan banyak orang tua. Saya ngajarin anak saya no TV. Tapi neneknya bilang kesini ya nginap temenin nenek. Sampai di sana neneknya nonton dangdut tiap malam. Apa ndak? Anaknya ikut-ikut juga. Berkelahilah antara anak dengan nenek atau minimal menantu sama nenek. Bi, coba kasih tahu mama kita ini. Coba kasih tahu nenek itu loh. Coba jangan anak kita dikasihnya nonton yang gitu-gitu. Kalau saya nggak tahu nggak bisa karena saya menantu. Kalau kamu kan anak, kasih tahu dong. Kelahi ini suami istri, ngomong ke orang tuanya, kelahi lagi, gitu kan? Nah, pas kelahi-kelahinya itu jangan dilihat anak. Ya. Tapi jangan juga kelahi, ngomong biasa aja gitu. Maksudnya kita ngomong dulu. Saya bawa dia, tapi jangan dikasih TV karena gini. Waktu nanti bantah membantah, enggak lah, kan nenek nggak mau juga, nenek ini tontonan wajib misalnya. Bagi nenek hukum ini wajib. Ya. Acara dangdutnya itu, ya. Berkelahi ini itu jangan di hadapan anak, karena nanti anak akan niru. Oh, bapak kalau dikasih nenek gini, nenek kalau dikasih tahu bapak gini. Dia akan niru mana yang dia cocok dengan dirinya. Keberapa? 13. Berusaha keras untuk memenuhi tuntutannya dan berusaha untuk memenuhi keinginan-keinginannya tepat pada waktunya. Yang demikian itu akan lebih mendekatkan diri Anda kepada orang tua, khususnya ibu, dan menjauhkan diri Anda dari kemarahannya. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara cara membahagiakan ibu kita, bila dia punya request tertentu, kita mampu untuk memenuhinya, maka penuhi. Dengan catatan kita mampu memenuhinya. Karena ada sebagian orang tua yang meminta sesuatu yang memang anaknya tak mampu. Kalau memang kita mampu, maka kita berusaha untuk memenuhinya. Anggaplah misalnya dia bilang, anggaplah ada ibu mengatakan, mama pengen betul ke rumahnya tante Anu, tapi di Jawa. Ya. Nanti mama pergi sama siapa? Mama kayaknya mau pergi sama bapak. Tapi itu isyarat bahwa bisakah kamu belikan tiketnya? Ya. Cuma dia mau ngomong minta tiket itu enggak enak. Maka dia cuma pakai bahasa isyarat. Kayaknya pengen betul ketemu sama tante sama saudarinya. Lama tak bertemu. Ada request kayaknya di situ. Oh, mama mau tiketnya kah? Ya, alhamdulillah kalau kamu belikan. Makanya memang minta. Kita mampu karena kita kaya, kasih. Kalau dibilang mama mau pergi kapan? Kalau bisa sih paling lambat minggu depan. Kasih minggu depan. Jangan kasih tahun depan. Ya boleh ya apa-apa tapi tahun depan. Ya. Kalau tak mampu maka bilang. Siapa tahu memang kita tidak mampu. Mak, saya juga bulan ini sih nggak punya, ada kebutuhan ini dan ini, tapi duitnya kurang. Kalau mama mau mungkin bisa, tapi kira-kira 3 bulan lagi. Tapi kalau mau pergi sekarang, ya berarti gimana ya? Mungkin mama minta dari saya 1 tiket, mama minta ke adik 1 tiket. Misalnya buat bapak 1, buat mama 1. Bilang saya cuma sanggup 1 tiket. Kalau mama mau, mama minta buat bapak, tapi ke adik, jangan ke saya. Karena saya juga punya kebutuhan. Karena memang tidak mampu. Kalau tidak mampu maka tidak mengapa. Jangan dipaksa, tapi bicara. Komunikasikan itu. Bilang saya belum mampu. Yang ke-14, janganlah Anda berjanji kemudian tidak menepati. Penulisnya mengatakan, jika Anda membuat suatu janji kepadanya, maka penuhilah. Dan jangan Anda membuat janji dan janganlah Anda membuat janji sama sekali kepada
Jika Anda membuat janji kepadanya, maka penuhi, atau sekalian tidak usah bikin janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad. Penuhilah janji-janji. Kalau berjanji maka tepati, dipenuhi. Contoh janji yang mudah. Kita janjian sama orang tua jam sekian. Maka jangan sampai orang tua menunggu lama. Ditunggu lama, apalagi misalnya dia bilang, nanti jemput mama jam sekian di pasar ya. Sampai kering dia. Mungkin kalau dia orang-orang salju, cair udah tuh. Nunggu berjam-jam, mana ini? Mulai dari diantar ke pasar misalnya jam 6, dia bilang jam setengah 8 jemput ya, 1,5 jam cukup. Setengah 8 sudah mulai panas, jam 9 itu baru datang. Kemana tadi? Ke anu-anunya itu mungkin dia bisa terima, tapi nggak bisa terima 100% yakin. Ya atau enggak? Antum janjian nih sama orang, sama teman. Saya kejebak macet. Dia nggak bohong tuh, dia betul-betul kejebak macet, dia betul-betul bannya bocor, dia betul-betul semua alasannya antum kasih. Tapi yang penting pokoknya dia telah menunggu antum 2 jam dari seharusnya. Tetap kesel atau enggak? Tetap kesel. Nggak bisa enggak? Dan itu manusiawi. Ya. Oh gitu kah? Oh bocor. Oh iya. Tapi tetap di kepala ini. Tapi capek tahu. Nunggunya. Apalagi kalau kemudian orang tua, apalagi kalau mama sudah tua. Nunggu dia di pinggir jalan, kakinya sudah capek, terduduk dia di trotoar. Nungguin kita lama kelamaan. Maka kalau memang bisa, janji penuhi. Kalau nggak bisa, mending bilang sudah, saya nggak bisa. Ya, itu lebih bagus daripada berjanji tapi akhirnya tidak ditepati. Kalau janji, mak nanti jam 5, jam 5. Kalaupun antum misalnya terlambat, mungkin hanya terlambat 2 menit. Jangan 20 menit. 20 menit lama. Ya. Yang juga jangan sampai adalah antum memang terlambat, tapi sering banget. Mungkin kalau sekali 2 kali dia mau maafkan. Nah, lamanya mama sudah capek nunggu di sini. Mak, tadi tuh di situ ada orang gila kutabrak. Terpaksa aku pinggirkan dulu, sakit pak. Dia nggak paham lagi, sudah aku kasih minum, kasih makan, habis itu dia senang, pergilah dia. Makanya terlambat ke sini mak. Itu dia mungkin maklum, karena baru sekali. Besok ada lagi, mak, tadi ada nenek kutabrak. Terus ada kakek-kakek kutabrak, ada orang gila lagi tabrak. Yang kemarin kutabrak ulang lagi. Kalau sudah yang ketiga, keempat, kelima, sudah nggak bisa diterima. Meskipun antum mungkin terlambat 20 menit. Karena bagaimanapun antum punya uzur, kalau terus diulang-ulang, lama-lama orang bosan. Lama-lama takutnya di kepala ini image-nya gini. Kamu kalau mau bikin janji sama dia, kalau kamu maunya jam 10, kamu bilang setengah 10. Kenapa? Pasti terlambat. Gitu. Ya ada sebagian orang demikian. Makanya kalau janji jam 10, bilang sama dia setengah 10, karena dia pasti akan terlambat. Karena diulang-ulang terus, sekali, 2 kali, 3 kali, sampai menjadi image di kepala orang, si fulan kalau bikin janji mesti terlambat. Dan ini jangan sampai kita lakukan, apalagi kepada orang tua. Sudah mak, insya Allah jam 10 saya jemput ya. Iya, mama siap-siap sudah. Iya, jam 10. Kalaupun mau terlambat 10 lewat 2. Tapi kalau jam 11 kan baru datang. Apalagi gak ada kabar. Mana? Telepon gak diangkat-angkat. Gak lama jam 11. Mama sudah dari jam setengah 10 siap loh ini di ruang tamu begini. Ya, sampai melelehkan sini sebuah keringatan. Baru datang jam 1,5 jam kemudian. Itu. Pasti bikin orang tua kesal. Pasti orang tua bikin marah. Kalaupun mungkin paling juga kesalnya 10 menit. Iya, tapi itu tetap kesal. Meskipun cuma kesal 10 menit, tapi tetap buat bikin mama kesal. Yang ke-15, sandarkanlah segala kesuksesan dalam hidup Anda kepada Allah, kemudian Dia. Kemudian katakanlah bahwa hal ini berkat didikan dari ibu Anda juga.
Yang demikian itu akan menumbuhkan perasaan bangga dan bahagia dalam hatinya, juga akan menebarkan kegembiraan dalam dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min afdalil amali idkhalus sururi 'alal mu'min. Termasuk di antara amalan yang paling utama adalah membuat seorang mukmin bergembira, apalagi kalau dia orang tua. Ini disebabkan karena dia melihat hasil didikannya yang membawa kesuksesan dalam hidupnya yang nyata pada anak-anaknya. Dia melihat buah dari didikannya. Setiap kesuksesan yang diraih oleh anak-anak berarti kesuksesan pula bagi orang tuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau antum sukses, kaya, berhasil, punya rumah bagus, kendaraan banyak, usaha antum maju, maka kepada orang tua antum mengatakan, ini mah alhamdulillah berkat rahmat Allah. Kemudian karena mama juga yang mendorong, karena mama juga yang mendidik. Jangan pernah mengatakan di hadapannya, kalaupun tidak biasa ngomong begitu. Susah banget tuh ngomong kayak gitu. Ini mah karena berkat rahmat Allah, kemudian karena mama muji-muji, kayaknya mungkin tidak biasa. Takutnya bilang, kamu kesetanan apa muji-muji begitu, ya. Malah dianggapnya kita aneh. Maka paling tidak jangan pernah mengatakan depannya, ya ini karena memang kerja keras saya. Misalnya nih, antum terima tamu, atau antum duduk dengan orang tua. Ada teman antum kah, temannya bapak antum kah, temannya mama antum kah, terus memuji antum. Masya Allah ya, si Adi ini ya, dulu waktu kecil itu nakal, ingusan, ya. mainnya di paret, ya. Sekarang Masya Allah semuanya besar. Ini dipuji-puji di hadapan orang tua antum. Jangan bilang, ya alhamdulillah Pak, memang karena kita ini kan dulu kuliah ya, soalnya kan kalau kita dulu kuliah nggak pintar tuh memang nggak bisa. Ya. Di hadapan apa? Orang tua. Bilang, alhamdulillah ini berkat rahmat Allah, karena mama bapak juga yang dulu nyekolahkan. Jangan bilang, oh iya memang karena saya itu. Ya. Karena apa? Kalau antum bersekutu dengan orang lalu mencapai kesuksesan, antum harus serahkan itu, harus menisbatkan keberhasilannya pada diri antum dan sekutunya, ya atau enggak? Antum dengan teman joinan bikin usaha, ada orang muji, ada antum dengan dia, enggak mungkin antum bilang iya karena kerja keras saya, enggak mungkin, karena ada sekutunya juga harus diikutkan, ya kan? Artinya alhamdulillah kami, ya kan? Harus bilang begitu. Kalau antum bilang iya karena saya memang setiap hari saya temennya, antum akan bilang apa? Jangan ngomong gitu. Kalau bukan kita juga yang bantu, ya kan? Keberhasilan antum bukan karena antum sendiri. Di situ ada sekutunya, bapak dan ibu. Karena dulu yang bikin antum sekolah, yang ngajarin antum tambah-tambahan di rumah, yang kalau antum punya PR antum tidak ngerti, antum tanya siapa? Itu bapak ibu. Ketika sudah SMA, ketika kuliah, yang biaya kuliah siapa? Bapak ibu. Yang biaya sekolah, bapak ibu. Yang ngasih uang sangu, bapak ibu. Berarti dia punya sekutu pada tubuh kita. Dia bersekutu pada kita, pada keberhasilan kita. Maka jangan menyombongkan diri di hadapannya karena mereka punya nisbahnya. Maka jangan pernah bilang, ya karena saya memang dulu kuliah, memang saya harus di situ ada orang tua disebutkan. Ini maksud dari perkataan penulis. Kalau kita punya keberhasilan, maka sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari tadi saya bilang harus bilang alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Baru kemudian sandarkan kepada orang tua. Ya. Kalau kita punya kesuksesan, pertama sandarkan pada Allah. Misalnya dengan mengucapkan alhamdulillah berkat rahmat Allah. Setelah itu, maksudnya penulis, jangan sebut diri sendiri, tapi sebut orang tua sebagai bagian dari sekutunya. Karena kita tidak pernah berhasil kalau bukan didikan orang tua juga. Maka ketika ada yang memuji tentang kesuksesan, maka kita bilang alhamdulillah berkat rahmat Allah. Dan ini juga karena bapak ibu saya dulu yang sekolahkan.
Ya alhamdulillah Pak. Dulu Pak, kalau bukan mama yang jewer telinga saya, harus narikin saya, harus didudukkan, dihukum sama bapak saya, kalau nggak ngaji saya nggak bisa ngaji kayak gini. Insya Allah ya sekarang jadi imam besar, sudah hafal. Alhamdulillah Pak. Dulu mama bapak saya yang itu harus ada supaya apa? Kata penulis, itu akan menumbuhkan perasaan bahagia dan bangga pada diri. Nah, dan itu akan bukan untuk berbangga hati, tapi untuk memberikan kebahagiaan pada orang tua. Kata Rasulullah tadi, di antara amal yang paling baik adalah idkhalus sururi 'alal mu'min, memasukkan rasa gembira ke dalam hati seorang mukmin. Apalagi kalau dia orang tua. Itu kalau orang tua dibilang gitu, alhamdulillah, dia akan bangga. Anu Pak, alhamdulillah dulu mama saya yang ini. Mama itu akan bilang, alhamdulillah, alhamdulillah. Dulu kecil dia yang kudidik. Yang ke-16, janganlah Anda membantah dirinya meskipun Anda benar. Kalaupun Anda benar dan dia salah, maka gunakanlah cara yang ringan untuk mengemukakan pendapat Anda. Itu pun jika di dalam hal yang terkandung suatu manfaat. Adapun jika perkara itu tidak penting, maka biarkan saja. Biarkan dia dengan pendapatnya. Dan dalam hal ini mendengarkan pendapatnya lebih utama, lebih penting, lebih merupakan suatu kemestian dibandingkan antum mengemukakan pendapat antum. Ini perkataan yang sangat bagus, jamaah yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita berbeda pendapat dengan orang tua. Ada kalanya pada masalah penting, ada kalanya pada masalah yang sebenarnya tak penting. Kita ambil yang tak penting dulu. Misalnya berbeda pendapat mana yang lebih dahulu, telur atau ayam? Kelahi nggak perlu 5 menit, 5 menit aja perlu. Bahkan kalau perlu membahasnya tak penting, nggak ada usah. Bapak antum bilang gini, nah mau tanya mana yang lebih dulu, telur apa ayam? Ya, atau sudah tahu ini nggak penting. Oh kalau saya ayam Pak, soalnya kalau nggak ada ayam nggak ada telur. Bapak antum mungkin karena sudah tua, dia ingin bercanda dengan anaknya. Kalau bapak telur, karena kalau nggak ada telur, mana ada ayam. Bilang saja, oh gitu kah? Udah. Jangan bantah lagi, nggak bisa gitu. Mari kita buktikan. Nggak perlu pembuktian, itu nggak penting. Ya. Bagi saya juga, yang tidak terlalu penting adalah masalah-masalah politik yang terlalu banyak, yang gonta-ganti, nafsu orang beda-beda. Mana yang lebih pas? Misalnya ibu kota itu di Jakarta dari Balikpapan. Bapak antum bilang, kalau saya di ibu kota itu bagusnya Jakarta aja, karena dia ngomong antum juga antum beda pendapat, antum maunya di enggak lah di Balikpapan gimana jadi ibu kota, ya, kekurangan lahan kita. Ya. Anggaplah misalnya di Surabaya saja. Ya, kalau saya Surabaya Pak, karena gini-gini. Dia bilang, tapi ini kira-kira penting gak sih untuk diteruskan? Enggak penting. Karena bukan urusan antum, kecuali antum presidennya. Ya. Misalnya antum presiden, bapak antum ngomong, nah kalau bapak ya pindahkan ke Balikpapan. Nah, di situ penting. Tapi kalau kita cuma rakyat, nanti toh perpindahannya ini nanti kan rapatnya di tataran negara, bukan di meja makan. Antum bilang, oh gitu Pak, iya, oh gitu Kak, oh iya. Itu lebih utama daripada antum kalau saya. Bapak ini sih kurang baca. Nah, makanya sekolah. Gak lebih utama jatuh ke dalam dosa dan buang-buang waktu. Ya. Adapun kalau penting, maka ini beda. Misal, orang tua maksakan anak kita sekolahnya di sekolah umum. Kita maunya anak sekolah di sekolah sunnah, sekolah agama, hafal Quran, hafalan hadis. Masuk pesantren atau tidak, orang tua antum maunya dia masukkan di SMP 1 umum. Antum maunya enggak masukkan pesantren. Di sana banyak asal agamanya. Itu penting. Orang antum bilang, pokoknya masuk SMP 1. Biar pintar kayak kamu.
supaya nanti berhasil jadi dokter kayak kamu. Antum bilang, saya sih maunya dia nggak jadi dokter, saya maunya dia jadi dai. Maka dalam hal ini mungkin kita benar. Orang tua memasukkan anaknya ke dalam sekolah umum, itu bisa jadi menjerumuskan anak ke dalam pergaulan bebas. Ya. Tidak ada jaminan anak kemudian bisa selamat. Mungkin ada yang bilang, tapi di pesantren pun nggak ada jaminan selamat. Maka saya katakan balik, kalau seandainya pesantren saja nggak ada jaminan selamat, apalagi di sekolah umum. Di sana bersebelahan dengan laki-laki perempuan, yang di situ pacaran dia lihat, yang di situ ciuman dia lihat, yang di situ nonton porno dia lihat. Di pesantren saja nggak ada jaminan 100%, apalagi kemudian di tempat yang kita tidak bisa kontrol seperti sekolah umum. Agamanya nggak semuanya Islam. Kalau anak-anak Kristen mana tahu soal misalnya ciuman itu haram, ya, haram halal gitu, nggak kenal dia. Ya. Maka dalam hal ini kita benar. Tapi bukan berarti kita benar lalu kita bilang mama itu nggak tahu apa-apa, atau bilang dia ini anak saya, titik, nggak usah ikut campur. Jangan bilang begitu. Meskipun dalam hal kita benar, kita bilang pelan-pelan, mak gini nama. Kenapa saya memilih pesantren? Karena 1, 2, 3, 4. Kenapa saya tidak pilih sekolah umum? Karena 1, 2, 3, 4. Diberikan pemahaman dan alasan, orang akan lebih mudah menerima. Kalau perlu antum berikan contoh, di sekolah umum tuh ayam gini. Nanti orang tua antum bantah, tapi di pesantren juga bisa jadi dia gini. Kita bilang, tapi kan gini mah, gini. Yang diinginkan oleh penulisnya adalah, kalau antum berbeda pendapat dan anggaplah antum benar dan memang ada manfaatnya untuk berdiskusi atau berdebat, maka sampaikan itu dengan baik-baik. Jangan pakai kata titik, ya, atau apalah ya, saya lebih pintar, saya ini S1. Mama itu SD. Ada sebagian orang yang begitu. Dia kalau berdebat dengan mamanya, atau dengan orang tuanya, dia bilang, saya ini S2. Saya ini, kalau mama, ya, maka itu akan menyakiti orang tua. Dosa meskipun itu benar. Ya, meskipun kita benar. Makanya judulnya di sini, janganlah Anda membantahnya sekalipun Anda benar. Kalaupun Anda ingin berdiskusi dengannya, maka gunakan cara yang ringan untuk mengumumkan pendapat Anda. Dan lihat-lihat lagi, ada manfaatnya atau tidak. Bila tidak ada manfaatnya untuk diperdebatkan, maka paling banter kita bilang, oh gitu kan, ya. Ke-17, jangan menyepelekan pendapatnya di hadapan orang lain atau di hadapan saudara-saudara Anda. Rasulullah SAW bersabda, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslima, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Cukuplah bagi seseorang keburukannya jika dia meremehkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya diharamkan untuk menumpahkan darahnya, merampas hartanya, dan mengojak kehormatannya. Jamaah yang dirahmati Allah, misalnya orang tua kita berpendapat, dan berpendapat yang sudah jelas-jelas nyeleneh, aneh, tidak pantas, maka jangan menyepelekan pendapatnya, jangan meremehkannya, apalagi kalau di hadapan orang lain. Ya. Seperti dengan kata-kata yang saya contohkan tadi, misalnya menyebutkan strata pendidikan. Mama itu kan cuma lulusan SD. Bapak ini juga pernah sekolah kan? Saya ini S1. Hormati saya misalnya. Ini kata-kata yang membuat antum, kalau didengar orang itu jatuh langsung. Kalau itu kata-kata kedengaran orang, kedengaran saudara misalnya, apalagi teman, tetangga, itu antum langsung jatuh, masuk bumi. Orang gak punya hormat sama kita. Orang kan bilang, luar biasa. Dia bilang dirinya S1, mamanya SD. Di muka mamanya. Atau misalnya mengatakan, aduh itulah pemikirannya orang-orang lahir di zaman bahari.
zaman bahari tahu? Ya tahu. Ya udah nggak tahu. Zaman bahari itu apa ya? Pokoknya zaman pelaut deh, ya. Jadul pokoknya. Mungkin zaman Pertamina, zaman Balikpapan ini cuma ada Pertamina sama Karangjati, dah. Belum ada tuh Gunung Sari, Guntur, Balikpapan baru apalagi. Ya. Zaman bahari, itulah pemikiran orang yang lahir di zaman bahari. Misalnya orang tuanya itu berkata begini, nak mungkin bagusnya kita begini dan begitu, dan pendapatnya salah. Terus dia bilang itulah pendapatnya orang zaman bahari. Ya. Apalagi kalau kemudian merendahkannya di hadapan orang lain atau saudara-saudara sendiri. Ya. Misalnya, ya, ada yang juga dengar, yang dengar cuman adekku, kakakku. Terus kita ngomong gitu, mama itu sih cuman SD. Anda pikir Anda nggak akan jatuh di hadapan saudara-saudara Anda? Jatuh Anda. Anda dianggap di hadapan mereka, ini orang nggak ngerti cara menghormati orang tua. Apalagi kalau di kedengaran tetangga, kedengaran teman. Misalnya datang teman antum, mamanya datang, mama antum ke ruang tamu, siapa ini? Terus, mak masuk ke sini. Ngapain sini? Kelihatan orang teman, lah biarin aja kali, kan mau kenalan mau apa gitu ya. Biasanya kan sebagian anak-anak muda SMA, kuliah, masih semester awal, datang temannya ke rumah gitu kan, kalau lebaran Coca-Cola disediain, mak Coca-Cola sini, cepet wetar semua keluarin. Ya, padahal itu buat teman-teman mamanya, sini keluarin. Oh mamanya mau ikut, ada siapa sih temanmu? Oh si Ana, ini siapa? Ini siapa? Apa sih mama yang ganggu aja? Gitu. Dia nggak senang kalau gaul asiknya itu diganggu. Padahal biarin aja sebenarnya kalau memang orang tua, asalkan keluar itu pakai hijab. Tapi kalau orang tua biasa, siapa dia mau tahu anaknya gaul sama siapa? Loh, kok ada cewek ini pacarnya ini? Oh, bukan tante. Masa pacar ya? Iya sih, putus ya. Awas ya, mau tahu. Jangan begitu, sama saja apakah ibu Anda hadir atau tidak. Yang demikian itu termasuk perkara yang harus diingkari, dan termasuk menyebutkan sesuatu yang tidak disukai dari seorang ibu. Juga termasuk adab yang buruk kepada ibu. Sama saja apakah Anda menyampaikan itu di hadapannya atau ketika dia tidak hadir di hadapan Anda. Misalnya nih, anggaplah berselisih pendapat apakah mau safar, misalnya kita mau safar ke Malang kah, ke Jogja kah, anggaplah gitu ya, ke Jakarta kah. Ibu antum bilang, mama maunya ke Jakarta. Kita dengan adik, dengan kakak bilangin, gak mungkin kita Jakarta, buang-buang waktu untuk liburan di Jakarta, masalahnya macet. Ya. Mama bilang, mama senang dengan macetnya, gitu. Pengen lihat, anggaplah dia pengen lihat bagaimana itu macet, pengen dia rasakan. Ya. Ngapain kita liburan macet? Mending kita ke Malang, mending kita ke Jogja. Jogja macet juga tapi mending kita ke Malang. Nah, kalau mama sih maunya ke Jakarta, enak kalau macet. Masuklah dia, misalnya ke dapur kah, ngambil teh kah, atau gimana. Terus kita bilang sama saudara-saudara, jangan ya Jakarta. Itulah pendapat orang kalau cuma lulusan SD. Itulah pendapat kalau lahir di zaman bahari, nggak pernah lihat macet. Ngomong gitu, memang nggak ada orang tuanya, tapi di hadapan orang lain tetap itu menjatuhkan kita. Kita berarti ketahuan nggak punya rasa hormat pada orang tua. Paling kalau mau bilang, kalau menurut saya mending Malang. Kalau macet, ya kan? Iya. Oh saya, iya. Setuju ya? Iya. Sudah, sebatas itu toh. Nanti mama datang, gimana? Jakarta apa ini? Mak kita maunya Jakarta. Malang. Ya udah mama pergi sendiri. Nah, meskipun orang tuanya nggak ada, tetap kita bicara dengan adik kakak kita harus dengan hormat kepada ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa kita bahas dari buku ini. Kalau ada dari antum yang punya pertanyaan, silakan ditulis di kertas.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk cium ibu dan nenek ana sudah biasa. Bagaimana dengan ayah tiri? Apakah harus juga cium? Saya jadi bingung mulainya. Kalau dengan ayah tiri maksudnya mungkin suaminya ibu kali maksudnya gitu ya. Dengan suaminya ibu di mana kita ketemu gede, memang biasanya canggung. Ya, saya tidak bisa bayangkan diri saya. Mungkin kalaupun itu pada diri saya mungkin saya juga sama. Ya. Ibu kita menikah lagi di usia di mana kita sudah besar. Misalnya sudah umur 25. Mungkin kalau bertemu dengan ayah tiri, cium-cium pipi itu mungkin bingung. Tapi cium tangan bisa. Cium tangan susah atau enggak? Enggak, insya Allah mudah. Ya. Atau berpelukan. Cipika-cipiknya itu bukan dengan bibir. Kalau saya dengan bapak saya, bibir saya di pipi bapak saya. Bukan cuma pipi dengan pipi, bibir dengan pipi. Ya. Anggaplah, tapi kalau dengan bapak ayah tiri bisa pipi dengan pipi. Gimana Pak? Kabarnya Pak? Sehat? Cipika-cipiki. Dan insya Allah itu bisa. Bagaimana mulainya? Itu namanya egoisme yang harus dikalahkan. Saya bilang ini bukan ego, tapi ada yang namanya ego pribadi. Ego ini kan macam-macam ya tentunya. Nah, ada yang menghambat yaitu ego dalam diri. Kalau dalam berbahasa itu namanya language ego. Kata teman saya yang S2 linguistik, ada yang namanya language ego, ego bahasa. Di mana seseorang sudah bisa bahasa Inggris tapi untuk mempraktekannya enggan karena egoisme. Pribadinya melarang. Mau praktek itu nggak mau. Gitu. Itu namanya language ego. Nah, berarti ini kissing ego. Ya. Enggan untuk mencium padahal bisa. Minimal mencium tangan atau cipika-cipiki. Dan itu bisa dan memang perlu mengalahkannya. Tapi kalau kita ketemunya sudah dari kecil, maka yang memulainya harusnya dari ayah tirinya. Ayah tirinya harus membiasakan menyayangi anaknya, istrinya supaya terbiasa pula sampai besarnya. Bagaimana dengan mertua? Apakah bercium dengannya? Untuk mertua, antum bisa cipika-cipiki saja. Cipika-cipiki maksudnya pipi dengan pipi. Berarti pipika-pipiki. Ya. Dengan antar pipi. Ya. Adapun mencium dengan bibir, saya pun dengan mertua saya tidak. Tapi dengan ibu mertua sekalipun pipika-pipiki kalau bertemu. Nah. Oh, tapi canggung. Itulah berarti kita ini belum bisa menerima diajaran mertua. Ya. Itu namanya belum siap menjadikannya mertua. Karena mertua orang tua. Meskipun martabatnya pada banyak sisi beda. Setiap anak ke masjid seringkali cipika-cipiki dengan istri. Apakah itu membatalkan wudu? Jawabannya tidak membatalkan wudu, kecuali kalau keluar madhi, apalagi keluar mani. Karena Nabi SAW keluar menuju ke masjid, beliau pun cipika-cipiki dengan istri beliau dan tidak diriwayatkan beliau berwudu ulang. Apalagi di masjid di zaman dahulu nggak ada tempat wudu, nggak seperti kita. Dulu kalau wudu ya di rumah. Ya. Maka Nabi SAW tidak mungkin wudu lagi, karena di masjid nggak tempatnya. Berarti menunjukkan bahwa mencium istri tidaklah membatalkan. Kecuali kalau keluar madhi membatalkan wudu dan harus wudu ulang dengan terlebih dahulu membersihkan kemaluan. Adapun kalau keluar mani maka nggak cukup wudu tapi harus mandi. Saya seorang anak yatim, dua orang tua saya sudah meninggal dunia. Yatim itu waktu masih kecil dan belum baligh. Kalau sudah seperti antum ini bukan yatim lagi. Ya. Yang namanya anak yatim yaitu anak yang ditinggalkan oleh bapaknya ketika dia belum baligh. Setelah nanti dia baligh, dia tidak lagi dinamakan anak yatim. Ya. Kepada siapakah saya harus berbakti agar bisa mendapatkan pahala berbakti pada ibu atau kedua orang tua? Antum berbakti pada keduanya meskipun meninggal. Misalnya dengan cara beribadah. Karena setiap dari ibadah anak, maka pahalanya diberikan kepada si anak, otomatis pula diberikan kepada orang tuanya. Meskipun tak berniat. Antum sholat, orang tua antum sudah meninggal, maka antum dapat pahala, orang tua antum dapat pahala. Otomatis, meskipun antum gak niat ini buat saya dan orang tua. Rasulullah SAW mengatakan, inna khairu ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum.
Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah yang kalian tanam sendiri, dan anak merupakan tanaman orang tuanya. Maka kalau anak beribadah, maka orang tuanya dapatkan pahalanya, meskipun anaknya tidak meniatkan untuk orang tuanya. Begitu. Contoh yang lain adalah berdoa. Ya. Kalau antum berdoa, mendoakan orang tua, maka ini adalah bakti kepada orang tua, meskipun orang tua sudah meninggal. Ya. Kemudian membayarkan utangnya orang tua. Kemudian menunaikan wasiatnya orang tua. Kemudian misalnya orang tua masih memiliki harta yang dia tinggalkan, antum menyedekahkannya. Itu semua bentuk bakti kepada orang tua, meskipun orang tua sudah meninggal. Intinya yang paling utama adalah seluruh ibadah yang dikerjakan anak, maka orang tuanya dapat pahalanya. Itulah cara berbaktinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.